wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang saya hormati para sesepuh, pengurus masjid, dan para jamaah sekalian, marilah kita membaca surah Al-Fatihah. Kita tujukan atau kita mohon dengan Fatihah ini, mudah-mudahan seluruh orang yang merintis masjid ini, yang berkeringat sampai berdirinya masjid, sampai mengembangkan masjid ini, termasuk yang menyumbang berapapun, mudah-mudahan semuanya itu menjadi bekal yang termahal untuk menghadap Allah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu sekalian, pada kajian 60 menit ini kita akan menyelesaikan tafsir surah Ad-Duha. Saya lupa tadi tidak membawa bukunya ya. Apa yang saya jelaskan ini ada di dalam buku saya, Bersiul di Tengah Badai. Itu tafsir dari surah Al-Insyirah, Alam Nashrah. Lah yang ini sekarang ini judulnya di buku saya itu Menghapus Duka dengan Duha. Menghapus duka dengan duha. Bukunya sampulnya hitam, ada foto saya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha, demi waktu duha. Demi waktu duha. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu duha? Perlu dicatat Bapak Ibu sekalian bahwa setiap sumpah Allah yang menggunakan waktu itu di situ ada perintah sholat. Contoh, was-subhi, demi waktu subuh, ada sholatnya. Oke. Wal-lail, demi waktu malam, ada sholat. Wan-nahar, demi waktu siang, ada. Wal-fajri, demi waktu fajar, salat sunnah fajar, ya qobliyah subuh itu. Jangan sampai kita walaupun bangunnya kesiangan, tetap lakukan sholat sebelum subuh, sebab pahalanya itu besar. Bahkan di Amerika, saya bertemu di Los Angeles, di San Francisco, di beberapa tempat itu, berkali-kali saya bertemu dengan orang yang setelah jamaah subuh sholat dia. Hukumnya sholat sunnah setelah subuh itu boleh apa haram? Sebentar Bu ya. Sholat sunat setelah sholat subuh itu haram. Haram. Lah tapi kenapa itu orang-orang setelah sholat jamaah subuh kok sholat sunat tadi itu ternyata mengganti sholat qobliyah subuh yang waktu itu ketinggalan, dan itu boleh. Jadi sholat-sholat yang diharamkan itu, sholat sunat yang diharamkan itu haram jika tidak ada sebab. Bapak setelah subuh keluar masuk masjid, itu Bapak boleh sholat sunnah. Sholat sunnah apa? Tahiyatul masjid. Tapi kalau tidak ada sebab tidak boleh, haram. Itu saking pentingnya itu. Saking pentingnya sholat sunnah qobliyah subuh, fajr. Nah sekarang ini waktu duha, demi waktu duha. Duha itu kan cahaya yang terang. Maka selama matahari terbit, percayalah terbit pula harapan-harapan baru untuk kita. Itu loh Pak. Cahaya terang, yakin saja.
Saya yakin masa depan saya, anak saya ya seterang ini. Jadi kita ini harus senang ya. Senang. Setiap terbit matahari, terbitkan pula harapan-harapan baru. Kalau matahari terbenam, benamkan seluruh kegelisahan kita bersamaan dengan terbenamnya matahari. Oh, enak toh? Luar biasa, senang. Jadi kita baru sumpah wadduha, kita sudah senang. Optimis. Optimis dan pesimis itu pilihan, Bapak Ibu. Kita ini Pak, optimis atau pesimis itu pilihan. Masing-masing punya reasonnya, masing-masing punya alasan. Tinggal kita milih yang mana, milih aliran pesimis apa aliran optimis. Itu pilihan, it is choice, adalah pilihan. Bapak milih yang mana, aliran pesimis apa optimis? Apa? Nah, kalau optimis insya Allah gak mudah sakit. Orang yang sering berpikir pesimis itu biasanya wajahnya cepat berkerut. Melihat anaknya tidak cocok dengan gambar yang didesain, dia pesimis, dia cepat tua toh. Tapi kalau begini, anaknya belum persis seperti yang diinginkan, lalu saya berbicara, hidup masih koma Cak, belum titik. Insya Allah suatu saat berubah anak saya. Atau mungkin anak saya tidak hebat, menunggu saya mati. Nah gitu tuh. Kayak anaknya Abu Bakar. Anaknya Abu Bakar itu tidak masuk Islam. Ibunya tuh sedih, ibunya itu. Tapi setelah ibunya meninggal, namanya Abdurrahman, setelah masuk Islam, dia ini menjadi yang dicintai Rasulullah. Sini saya, sini. Nah, sini. Alhamdulillah. Enggak apa-apa, ini menyerap energi masjid ini. Iya, Pak, benar. Energi masjid. Makanya dulu cucunya Nabi itu ketika kan dibiarkan. Toh? Sampai para sahabat bilang, ini ada ajaran baru ini. Masa sujud sekian lama? Nah, terus Nabi menjelaskan, ini ada cucu saya. Saya biarkan supaya senang. Tapi dalam bahasa sekarang bisa saja, supaya cucu saya menyerap energi positif saya. Baik Bapak dan saudara sekalian. Jadi wadduha itu demi waktu duha. Alhamdulillah Bapak, aliran yang optimis, senang. Tolong Pak, yang diceritakan orang itu yang senang-senang saja. Saya ini penceramah. Tipologi orang yang jemput saya itu macam-macam Pak. Ada yang mulai dari rumah Pak, sampai ke tempat tujuan, sampai pulang, yang diceritakan yang tidak enak. Iya betul. Hutang saya ini banyak Pak, istri saya itu tidak bisa dibimbing, anak saya itu Pak jarang pulang, pekerjaan saya itu ya hanya sopir begini ini Pak, ya kadang dapat bonus sedikit-sedikit gitu, dan itu pun ya tidak cukup Pak. Pokoknya ceritanya itu mulai sampai di tempat acara itu saya nggak bisa ceramah, mikir. Tapi juga ada orang yang mohon maaf, mulai rumah saya sampai ke tempat acara yang diceritakan seneng-seneng saja. Alhamdulillah Pak, saya ini asam urat, susah berjalan, tapi diberi hidup oleh Allah, senang. Saya ini hanya sopir, tapi subhanallah barokah Pak, anak saya ini sarjana semua. Pokoknya seneng-seneng aja Pak. Bahkan dia cerita, saya barusan jual rumah Pak. Loh kenapa Pak? Anak saya masuk di fakultas kedokteran, terus perlu biaya, saya jual, saya cari kos yang kecil-kecil saja, sehingga saya besok mati, saya tidak ninggali apa-apa, sudah cukup anak saya yang sudah itu. Inilah aliran optimis itu loh Pak. Lah yang lain umpamanya dia aliran pesimis,
Negara ini bagaimana Pak? Kok sampai membuat sistem pendidikan sehingga saya harus ngejual rumah ini? Gimana negara ini? Ini kan nanti didominasi orang kaya cara begini ini. Orang kaya gini ini mudah flu ini. Mudah flu. Dan hidupnya tidak terlalu bahagia. Baik, wadduha demi waktu duha. Yang ceria, yang senang, yang senang. Lalu bagaimana saya disuruh senang mau saya dapat musibah? Musibah apa? Perusahaan saya bangkrut Pak. Lah kalau mau berpikir yang pesimis kan jadinya susah. Tapi kalau berpikir optimis, saya dulu tidak punya apa-apa Pak. Sekarang saya punya perusahaan dan sekarang hilang. Saya akan bangkit lagi Pak. Saya masih punya otak. Yang hilang kan harta saya, otak saya kan enggak. Coba. Yang kedua, seluruh musibah itu diberikan Allah supaya orang tidak kena musibah yang lebih besar. Coba Bapak Ibu direnungkan ya kata-kata saya ini. Seluruh musibah itu diberikan Allah supaya tidak kena musibah yang lebih besar. Setuju enggak Bapak Ibu? Setuju. Kok bisa Pak? Bapak cepat setuju. Kalau orang itu mohon maaf saja dibiarkan kemudian kaya terus dan tidak pernah bangkrut, tidak bangkrut. Siapa tahu bahwa ketika pada masa jayanya ya dia kemudian melakukan zina dan itu dosanya kan besar. Maka hancurnya perusahaan itu memang supaya dia tidak melakukan dosa musibah yang lebih besar. Ini memang kata-kata di ini ya, di syarahnya Ibnu Athaillah. Orang yang boncengan dengan istri jatuh, kakinya patah, istrinya pingsan. Musibah apa enggak ini? Musibah apa enggak? Lah kok Bapak setuju kalau musibah itu mesti untuk menghindarkan dari musibah yang lebih besar? Iya Pak, karena orang ini menuju ke tempat pemandian air panas di Pacet. Andaikan tidak jatuh, ya Pak ya, maka dia ada pada longsor batu itu dan dia terkubur di situ suami istri. Maka musibah ini diberikan Allah supaya tidak ada musibah yang lebih besar. Ini cara berpikir supaya kita itu senang. Kalau berpikir yang tidak senang, masa menyelamatkan gitu harus patah kaki? Masa Allah itu mau menyelamatkan saya harus dengan mematahkan kaki saya? Loh, kan pikirannya jelek kok. Wadduha demi waktu duha. Apalagi kalau dikaitkan dengan ibadah, subhanallah. Duha bagi yang enggak ada jam-jam kerja lah, Pak ya. Itu kalau di sini kan ada tanda tulu usyams. Apa itu? Terbitnya matahari. Titit itu Pak sini, ya. Itu kan terbitnya matahari. Tunggu 10 menit. Tunggu 10 menit. Bapak sholat di situ 4 rakaat. Itu namanya sholat syuruk. Sholat apa Bu? Syuruk. Syuruk itu ya duha, cuma awal waktu itu syuruk. Bonusnya apa? Nggak main-main Pak. 4 rakaat itu dihargai Allah dengan pahala seperti umroh dan haji, tidak kurang dan tidak lebih.
Tadi pagi saya kuliah subuh ya, saya ajak, nanti kita selesai jam sekian, tuluknya jam berapa, kita tunggu 10 menit, kita sholat bersama-sama. Bapak dapat berkat, plus dapat pahala. Enak toh. Wah, duha berarti lebih percaya lagi. Kalau sholat duha lebih dari jam itu sholat duha juga, cuma tidak awal waktu dan tidak mendapatkan bonus yang seperti itu. Walaili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi. Ada enggak sholat malam demi waktu malam ketika sunyi? Ada sholat malam. Untuk apa? Sholat malam Bapak sekalian, supaya Bapak lebih optimis. Ya, lebih optimis. Sholat malam. Jadi siang itu seperti kuda. Fine. Pokoknya kerja. Kenapa kok kerja? Supaya tidak menggantungkan orang lain. Supaya tidak menggantungkan orang lain. Saya tadi pagi itu ngobrol-ngobrol dengan pengangkut sampah. Pak, anaknya Bapak kan sudah sukses-sukses. Bapak kenapa masih kerja seperti ini? Iya, anak saya sukses, tapi saya tidak mau diberi. Saya ingin menunjukkan kepada Allah bahwa saya masih eksis. Wah, ini lho. Be maratuwa ngene iki sing seneng, Pak. Nek ade maratuwa sing bolak-balik nang transfer nak, aduh. Jadi hidupnya ini bikin susah orang aja. Anaknya bahagia kok nggak boleh tuh. Bener ini Pak. Saya senang kalau jalan pagi itu ada orang yang sabit rumput itu loh. Kita ngobrol-ngobrol. Punya kambing berapa Pak? Saya punya kambing 10. Sapinya berapa? Saya 2. Soge Pak sampean Pak? Iyalah. Dia bilang apa? Anak saya itu Pak sudah besar-besar, sudah nikah semuanya. Pokoknya anak saya kalau bungin sepeda, saya jualkan kambing saya. Anak saya katanya mau rekreasi, saya jualkan kambing saya. Pokoknya hidup saya ingin membahagiakan. Coba. Demoro tuwang ini kesuwen insyaallah. Seneng Pak. Jadi ada loh Pak, orang tua yang durhaka itu ada. Enggak hanya anak, maaf saja. Betul Pak. Ada orang tua yang durhaka itu betul. Yang menyusahkan anak terus. Susah. Marah-marah terus. Anaknya sampai bingung. Siang seperti kuda, malam seperti patung. Apa maksudnya? Tengah malam itu Bapak Ibu sekalian sujud sambil berkata, wahai Allah, Engkau mencium bau keringatku siang hari. Engkau mendengar setiap kata dalam doaku. Sekarang aku pasrah kepadamu. Tengah malam, pasrah. Janjinya apa Allah? Siapa yang pasrah kepadaku, aku akan mengambil alih seluruh masalah. Duha, riang, malam, pasrah. Coba saya tanya ya. Lebih bahagia mana Pak? Orang pasrah dengan orang berdoa. Ayo. Ayo Pak, ayo diskusi Pak, ayo. Pasrah. Ibu? Apa? Berdoa.
Oke. Ndak apa-apa wong diskusi kok. Hidup ini jangan diseragamkan, gitu ya. Jangan mengharap dunia ini satu pendapat. Biasa-biasa saja, ndak apa-apa. Tapi kalau bagi saya, ndak apa-apa toh saya beda dengan Bapak. Atau sama tapi sebagian. Saya lebih merasakan kebahagiaan ketika pasrah. Ketika saya berdoa, itu masih ada tuntutan di sini. Faham toh? Ya Allah, berikan aku bla bla bla. Ya Allah, siapa lagi ya Allah? Ya Allah, ini saya ada tuntutan di sini. Tapi kalau saya pasrah, ya Allah, tidak ada di dunia ini yang terjadi tanpa takdirmu. Yang penting saya sudah berkeringat, yang penting saya sudah berdoa. Sekarang saatnya saya pasrah kepadamu. Apakah aku engkau hidupkan? Apakah aku engkau matikan? Apakah aku engkau beri rezeki? Apakah engkau kurangi rezeki? Itu urusanmu ya Allah. Sebab inilah kewajiban saya sudah selesai. Saya pasrah kepadamu. Nah, bagi saya ketika pasrah itu lebih fresh daripada meminta. Nah, terserah Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau jumlah ayat yang menyuruh pasrah dengan ayat yang memerintah berdoa, saya beritahu lebih banyak perintah berpasrah. Tapi pasrah yang benar loh, pasrah yang benar. Pasrah yang benar ya seperti yang zaman Nabi itu. Pada zaman Nabi itu kan orang ke masjid, untanya dilepas toh. Jangan pasrah, diikat dulu. Jadi Nabi itu ngajari takdir, ngajari menyikapi takdir itu yang benar. Walaili idza saja, masya Allah. Siang optimis, malam memohon dan berpasrah, senang. Coba semuanya ulangi kata-kata saya ini. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sekali lagi. Sekali lagi. Saya ini kalau baca ini senang gitu. Artinya apa? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala itu. Tuhanmu tidak meninggalkan kamu dan Tuhanmu tidak membencimu. Jadi kalau Allah berfirman saya baca itu seperti Allah berbicara kepada saya. Aku tidak meninggalkan kamu. Li itu saya. Nah, aku tidak benci kepadamu. Loh, engkau beri aku sakit. Jadi saya ini dulu tahun 2000 ya. Setelah saya jadi imam di Afrika, saya tidak bisa ngomong kok Pak. Tidak bisa bicara. Saya kalau ada di masjid kiroannya Muammar, wah nangis saya itu. Ternyata mahal suara itu. Walladzi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Saya kalau masih ingat saya
Saya nangis saya. Saya berapa tahun bisa bersuara, tapi tidak pernah sujud syukur. Bapak masa pernah sujud syukur bisa bersuara? Ya? Karena belum pernah diberi sakit. Ya. Jadi, ya pokoknya lalu ingat ini, sama dengan Allah berbicara, aku mencabut suaramu bukan karena aku meninggalkan kamu, bukan karena benci kepadamu. Selesai. Ya. Jadi Bapak Ibu tolonglah kalau punya masalah apa-apa itu beritahu saja itu. Dirinya itu diajak ngomong. Tuhanmu tidak meninggalkan kamu, Allah tidak meninggalkan kamu, dan bukan benci kepada. Bapak kalau punya musibah, punya sakit, tidak usah Bapak bilang begini, salah saya apa dihukum Allah itu. Kenapa kok bicara dihukum begitu? Kan pikiran jelek, suudzon kepada Allah itu. Wong kepada Allah kok berburuk sangka begitu toh? Ini saya. Lalu di mana letak sayangnya Allah kepada saya? Sejak itu, kemudian baru sembuh, saya tidak bisa rukuk saya itu sakit ya. Naik tangga tidak kuat. Anak saya 7, masih kecil-kecil. Profesi saya ngajar, saya tidak bisa ngajar karena lantai 2 tidak bisa, ya itu. Nah, di mana letak Allah menyayangi saya? Ternyata dari sakit itu saya kemudian bisa menulis buku, dan buku itu yang menjadikan pengantar untuk cita-cita saya sejak kecil dulu. Saya ingin besok keliling dunia menyampaikan firman-firman Allah. Itu cita-cita saya. Dan ternyata dengan buku itu saya kemudian bisa hampir seluruh benua sudah selesai. Ya itu sayangnya Allah. Itu baru di dunia sudah dibuka, apalagi di akhirat. Lagi mawadda'aka, ayo. Rabbuka wa ma qala. Lagi sekali lagi. Rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkan kamu, Tuhanmu tidak membencimu. Enak toh Pak? Senang. Pokoknya yang senang-senang saja. Apalagi kalau Bapak Ibu berpikir tak selamanya mendung itu gelap. Habis gelap enak toh. Saya menulis buku, diterbitkan di Gramedia Jakarta, tapi sekarang ini sudah habis dan belum dicetak karena masa pandemi. Ini judulnya Hidup Masih Koma, Belum Titik. Istri saya, Pak, begini-begini. Pak, kalau setan, Pak, itu tidak bisa diperbaiki. Kalau setan itu tidak ada kemungkinan jadi baik. Tapi kalau manusia itu ada potensi jadi baik. Iya Pak, tapi sudah sekian tahun begini terus. Kan masih koma Pak, belum titik toh Pak. Belum titik toh Pak, Bapak. Tapi dinasehati itu tidak mempan. Saya beritahu Bapak Ibu sekalian, Allah itu kadang-kadang menasihati orang itu kadang lewat firman, kadang lewat tindakan. Suaminya sudah diberitahu, Pak, sholat Pak, tetap tidak mau saja. Setelah kakinya harus diamputasi, tanya mama, "Mah, sarung yang dulu diberi di mana, Ma?" Jadi karena apa? Dinasihati lewat firman tidak bisa, oh berarti dinasihati lewat tindakan.
Subhanallah. Pak, jangan main perempuan terus, Pak. Ini anakmu banyak, Pak. Gimana itu? Tidak mempan. Datang ke rumah saya, perusahaannya kolaps dan dia impoten. Ayo, wis impoten kan kemana? Ayo, main perempuan mana? Itu ya sudahlah. Jangan mendikte Allah caranya merubah orang, gitu loh. Tugas kita kan meminta. Hidup masih koma, belum titik. Tapi tolong jangan kedengaran anaknya Bapak, ya. Soalnya anaknya Bapak kalau kedengaran ini berbahaya. Semester 13 belum lulus. Kok belum lulus toh, Nak? Teman-teman sudah lulus. Hidup masih koma, belum titik. Wadduha wal laili idza saja. Masya Allah ayat ini. Senang, Pak. Senang. Tuhanmu tidak meninggalkan kamu. Tuhanmu tidak membencimu. Coba sekarang, Pak, sebut nama Bapak, nama Ibu, ya. Terus ngomong begini, umpamanya nama Ali, Li, Tuhanmu tidak meninggalkan kamu, Li, dan tidak membencimu, Li. Gitu. Sekarang sama-sama Ibu panggil namanya sendiri, Bapak panggil namanya sendiri, terus katakan itu. Ayo, sama-sama. Ya itu, Pak. Pokoknya yang senang saja. Jadi buku saya itu, buku yang terapi sholat itu sampai hari ini, ya, dipergunakan oleh spesialis kanker di RSAL. Lah obatnya kanker kan tidak ada. Adanya apa? Untuk memperlambat saja. Dan untuk memperlambat itu harus happy, harus senang saja. Mungkin di sini sudah ada yang pernah ikut training, ya. Angkat tangan yang sudah pernah ikut training terapi sholat saya itu. Sudah ada? Sudah? Tidak ada? Sudah. Ini di Eropa sudah semua, doan belum. Nggak apa-apa, nanti suatu saat lah, suatu saat, ya. 6 jam, trainingnya 6 jam, kalau minimalis sekitar 3 jam. Perlu Bapak Ibu sekalian, kita membangun optimisme itu perlu, supaya meringankan sedikit beban kita dan kita tidak suudzon kepada Gusti Allah. Baik, nah ini enak lagi nih Pak, ayo Pak, ulangi saya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ayo. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ayo. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Walal akhiratu, dan sungguh yang nanti, khairul laka, lebih baik daripada yang sekarang. Makanya Jalaluddin Rumi itu mengatakan, jangan bersedih, sebab jangan bersedih apa yang tidak kamu raih hari ini, yakinkan bahwa tidak lebih baik dari apa yang akan terjadi. Itu jalan dulu. Apa yang tidak kau raih hari ini, yakinkan tidak lebih baik dari apa yang akan terjadi. Itu sama dengan ini.
walal akhiratu khairul laka minal ula. Saya semalam jam berapa itu ya, masih ngantarkan istri saya ke RSI. Setelah diinfus saya tinggal pulang. Saya ada anak muda ya, ada anak muda sambil nunggu, karena ini ya, hari-hari ini banyak muntabir ya, di gawat darurat itu penuh ya. Jadi saya nunggu antrian istri saya sampai lama. Ada anak muda yang datang, saya lihat kaosnya itu loh, bunyinya begini: terbentur, 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 terbentuk. Ayo, kata-katanya siapa itu? Terbentur, 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 terbentuk. Siapa yang tahu itu? Kata-kata Tan Malaka. Jadi kita ini terbentur, 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 memang Allah sedang akan membentuk kita. Itu bagus. Saya lihat, oh ini perkataan Tan Malaka ini. Terbentur, 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 terbentuk. Akik yang mau menjadi cincin, ya harus digergaji, 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 baru mahal. Jadi bapak-bapak ibu yang diberi musibah apa saja, itu memang sedang terbentur, 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 suatu saat terbentuk mental yang bagus. Kata-kata Tan Malaka. Saya di Inggris selalu didampingi orang dari BNI yang punya anak berkebutuhan khusus. Jadi anaknya ini punya kelainan gitu ya, apa ya? Yes. Dia tanya saya, apa Pak maksudnya Allah memberi anak saya seperti ini? Maksudnya ya supaya Bapak ikut pengajian saya terus. Ayo, kalau dia itu tidak punya begini, dia tidak perlu siraman-siraman penyemangat. Jadi Bapak ini terbentur, 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 sekarang terbentuklah mental spiritual transendental yang luar biasa. Ya supaya itu. Jadi Bapak Ibu yang dibentur-benturkan Allah memang sengaja akan dibentuk oleh Allah dengan bentuk yang lebih mahal. Kopi apa yang paling mahal di Indonesia ini? Hah? Apa? Luwak, betul. Kenapa kok jadi mahal? Karena terbentur, 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 terbentuk. Ayo, betul enggak? Harus dimakan luwak dulu, harus merasakan panasnya di dalam perut, baru keluar campur kotoran, baru mahal. Terbentur, 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 terbentuk. Allah mengatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang nanti itu lebih baik dari hari ini, tenang. Atau diartikan nanti itu akhirat. Memang di dunia kamu seperti ini, ya. Tapi nanti di akhirat kamu akan memperoleh yang jauh lebih menyenangkan dari sekarang. Loh, seneng toh Pak? Seneng toh. Saya kalau Bapak baca ini seneng. Ini pokoknya. Jadi kita ini kalau bisa itu merasakan yang pahit, terasa manis, loh itu baru hebat. Pahit menurut orang, tapi bagi saya kok enak ya gitu ya. Mindsetnya itu. Jamu itu kan pahit, betul Pak? Tapi kok Bapak mau minum? Ya, karena ada harapan. Jadi minum yang pahit terasa manis. Walal akhiratu khairul laka minal ula.
Ada orang yang di dunia ini apa saja yang diinginkan itu tercapai. Yang diminta itu diberi semua. Kata Ibnu Athaillah, hati-hati, hati-hati. Rubama a'toka famana'aka. Hati-hati. Kadang-kadang Allah memberimu sekarang banyak dan setelah kematianmu kamu tidak dapat apa-apa. Warubama mana'aka fa'atoka, dan bisa jadi Allah tidak memberi kamu apa-apa. Apa saja yang kamu minta tidak dituruti Allah. Tapi besok setelah kematian Allah berkata, sudah cukup penderitaanmu di dunia, sekarang kamu masuk surga. Gantinya kamu tidak pernah saya beri di dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Lanjutnya tadi apa? Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Artinya nanti setelah itu Allah yu'tika, memberi kamu sesuatu dan kamu puas, senang, gembira. Dalam tafsir sampai dikatakan tidak ada ayat yang memberikan kegembiraan seperti ayat ini. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Senang sekali. Makanya itu kalau Syekh Abdul Basit baca itu di Makkah itu masuk Allah itu tuh. Lihat aja rekamannya Syekh Abdul Basit, klik Syekh Abdul Basit tahun 70-an. Terus surat Ad-Duha. Nanti kalau sudah baca itu. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya ini nanti dibaca, Pak. Untuk sholat ya. Masa sejak khitan sampai sekarang inna atoina terus sampai sekarang inna atoina kuluhu. Ini sehari tidak baca itu sariawan. Waalaikumsalam. Ya, hadisnya versi-versi, Bapak. Hadisnya beberapa versi, Bapak ya. Salat itu ya salat sunnah ya dua-dua, Pak. Dua-dua, jangan digabung jadi satu, Bapak ya. Sama dengan ini ada yang mengatakan 15 menit, ada yang 10 menit, itu ada yang 15 menit, ada yang 10 menit, ada yang 5 menit, itu, Pak ya. Dan syaratnya ada lagi itu. Syaratnya salat subuh berjamaah. Lalu posisinya tidak tuh ya. Tapi begini-begini ini sunnah loh, Pak ya. Jangan sampai kemudian ini dianggap wajib. Bapak kalau sholat syuruk, sholat duha, lalu muncul pikiran begini, orang Islam kok tidak sholat duha? Kalau pakai muncul begini, lebih baik tidak sholat duha. Apa? Duha itu sunnah, merasa sombong itu haram. Ya Pak ya. Nah, tapi kalau sholat duha, jadi sholat duha itu siapa yang mau kerjakan. Yang tidak sempat ya jangan, tidak dikerjakan tidak apa-apa, tapi jangan sinis. Nah gitu Pak ya. Itu ada yang itu yang sholat syuruk tadi Pak ya, sholat syuruk, sholat isra. Oke, silakan Pak.
Bapak mau bertanya? Jangan cepat-cepat Pak. Saya enggak. Tadi saya katakan mana yang kita berdoa, apakah pasrah? Sedangkan apa yang dikatakan Ustaz lebih yakin, lebih afdal kalau itu pasrah, menurut keyakinan Ustaz sendiri. Tapi saya pun juga punya keyakinan tadi bahwa kita doa itu hanya sebagai merupakan salah satu sarana di mana sebenarnya kita sebagai dia terus kemudian kita berdoa dan dalam berdoa itu pun kita kan pasti akan menjauh merasakan diri hasil dari doa itu kepada Allah. Jadi saya tidak mempertentangkan apa yang menjadi keyakinan Ustaz dan apa yang saya menjadi keyakinan saya, mungkin juga ada sebagian juga dari keyakinan saya yang lainnya. Jadi mungkin saya bisa minta penjelasan lebih detail Ustaz tentang masalah itu. Mana yang lebih afdal, berdoa ataukah pasrah? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Inilah pentingnya tanya jawab itu Pak. Inilah pentingnya tanya jawab. Betapa fatalnya kalau tidak ada tanya jawab. Jadi tadi saya tidak menyebut mana yang lebih afdol, bukan loh ya. Mana yang lebih make you happy, mana yang lebih membuat Bapak bahagia. Di buku ini sudah saya tulis Pak, ya. Siapa yang tidak berdoa, Allah marah. Sebab berarti dia sombong, seolah-olah dia bisa hidup tanpa pertolongan Allah. Nah, gitu Pak ya. Saya tulis di sini. Bahkan di sini saya tulis beberapa setan doa. Ada orang tidak berdoa katanya begini, Allah sudah tahu apa yang kita butuhkan, kenapa harus meminta-minta? Nah, di sini saya tulis, itu Pak. Saya jawab di sini, Nabi ya sudah ngerti itu, tapi Nabi tetap berdoa. Ayo, betul enggak? Nah, itu. Ada yang begini, saya malu, ibadah saya belum sempurna kok berani-berani meminta. Nah, di sini saya tulis itu. Lah kapan nunggu sempurnanya ibadahmu? Berarti kalau nunggu sempurna ibadah berarti sampai mati kamu nggak berdoa. Ah, itu toh. Ini ada sini, Pak. Nanti Bapak saya kasih buku ini, Pak. Ya. Nanti saya kasih. Nah, sebentar Pak, sebentar. Tapi Bapak Ibu sekalian, doa itu kewajiban, kita harus berdoa. Tapi jangan hanya berdoa tanpa pasrah. Makanya tadi saya katakan, ya Allah, saya sudah ke dokter. Engkau tahu saya minum pil. Engkau tahu saya sudah olahraga pagi. Engkau tahu saya sudah mengatur sistem istirahat dan kerja saya. Dan engkau sudah mendengar saya berdoa. Nah, sudah usaha, sudah doa, kemudian saya tutup. Itulah tugas saya ya Allah. Selanjutnya saya tidak bisa berbuat apa-apa kecuali aku pasrah kepadamu. Jadi jangan dipertentangkan Pak, tidak ada. Tidak dipertentangkan, cuma urutannya saja. Nah, di Quran jumlah perintah tawakal itu lebih banyak daripada perintah berdoa. Berarti doa yang diperintahkan, tawakal juga diperintahkan. Gitu Pak ya? Bisa dipaham Pak ya? Oke, nanti saya kasih buku ini Pak. Alhamdulillah. Nih, doa keluarga bahagia. Di sini pertanyaan-pertanyaan yang sejenis itu sudah saya tulis di sini, di jawabannya.
di bagian belakang risalah doa. Kalau bagian depan itu doa-doa saja. Apa Pak? Boleh. Boleh. Iya Pak, ya. Ya kita banyak baca buku Pak ya. Kalau nanti kita tergoda WA Pak, itu WA itu tidak bisa dijadikan referensi Pak. Bapak ngomong dasarnya apa? WA. Itu mosok ngono Pak. Tapi kalau buku ada itu Pak ya. Itu. Ini ada juga buku doa yang ini ada, kemudian ada beberapa buku Pak ya. Baik, silakan yang lain. Jadi kadang-kadang ini kan jadi dua yang bertambah dan kurang. Betul. Bagaimana caranya kita untuk selalu tetap optimis, memupuk optimisme dalam tubuh kita dalam kehidupan sehari-hari. Wah, ini beliau ini mengatakan iman itu naik dan iman itu turun, ya, itu. Tapi itu tidak perkataan Nabi, Pak ya. Itu bukan perkataan Nabi. Perkataan sahabat Nabi. Tapi memang realitasnya begitu. Ada orang yang tahajud karena punya masalah. Nah, ya betul. Lah kalau tahajud punya masalah, kata Allah, supaya kamu tahajud terus, saya kasih masalah terus. Yang ditanyakan ini bagaimana tetap stabil, hari hujan, hari kering tetap ibadah, ada rezeki, tidak ada rezeki tetap sedekah sesuai dengan kemampuan, dimarahi atau dicaci orang ya itu namanya istiqomah Bapak. Istiqomah itu sangat berat. Rasulullah itu rambutnya beruban karena perintah untuk yang stabil tadi. Fastaqim kama umirta. Nah, gimana caranya? Ya begini-begini nih Pak. Datang ke pengajian. Saya yakin Pak, apa yang Bapak dengarkan hari ini itu walaupun hanya sekitar 20 atau 10%, itu pasti ada pengaruhnya di dalam itu. Nah, ini termasuk menjaga supaya turunnya itu enggak drop gitu loh. Kalau gini-gini itu kan pasti. Gini. Nah, untuk istiqomah bagaimana? Ya dengan pengajian begini kita dekatkan diri kita itu dengan magnet-magnet kebaikan, kumpul dengan orang-orang yang zikir, kumpul dengan orang-orang yang baca Quran. Itu magnet-magnet itu kan magnet-magnet semua toh, gitu. Tuh. Yang ketiga, nah ini yang paling penting. Sholat itu harus dilakukan yang bisa merubah mindset. Sholat itu harus dilakukan yang sampai bisa merubah cara berpikir. Itu Pak ya. Siapa yang sudah punya buku saya, Terapi Sholat Bahagia? Ini banyak belum tahu buku saya ini ya. Punya ibu punya, ibu punya. Yang ini loh Bu, loh yang ini loh. Belum ini ya. Enggak usah ke toko buku Bapak, ini aja bisa. Bapak buklik, enggak apa-apa lah kalau Bapak tanya tentang buku-buku saya, tanya aja di bagian ini yang membantu saya. Nomor teleponnya 081 231 081
081 231 304 333. Tuh. 081 231 304 333. Nah, itu yang bagian distribusi buku-buku. 081 231 304 333. Kalau mengikuti rekaman-rekaman ceramah begini, itu klik saja MOH Muhammad ya, MOH Ali Aziz Channel, itu ada rekaman-rekaman ceramah saya ini. Silakan dibuka, di subscribe supaya bisa dikirim secara langsung. Jadi begitu Pak, ini problem semua orang Pak, problem semua orang ya. Saya ini yang mengajarkan sholat seperti ini. Bapak jangan sampai mengira berarti sholatnya Pak Ali yang ngono terus. Enggak Pak, enggak. Kadang-kadang ada kumat-kumatan juga Pak. Iya betul Pak, jujur saya. Nah kalau sudah begitu biasanya kemudian kita oke, siangnya gagal ya berarti malam harinya. Malam hari gagal karena banyak kegiatan ya besoknya duhanya gagal ya besoknya. Yang penting kita punya kemauan untuk bagaimana sholat itu sampai merubah cara berpikir kita, gitu loh Pak. Orang buta, ayo Pak ya, saya tanya, orang buta itu menderita apa enggak? Orang buta itu menderita apa enggak Pak Haji? Orang buta gimana Pak? Orang buta menurut Bapak gimana? Menderita toh? Menderita toh? Kalau Bapak bilang menderita, itulah yang namanya disebut tentang perspektif objektif. Secara objektif orang tidak bisa lihat itu ya menderita. Tapi secara subjektif tidak selalu Pak. Person itu. Bapak bisa saja kasihan, dia itu ekonominya seperti itu, kasihan. Tapi bagi yang bersangkutan, saya enggak apa-apa, saya happy kok Pak. Loh, coba. Saya enggak ingin Pak yang begitu-begitu itu, soalnya nanti tanggung jawabnya di akhirat itu loh Pak, pertanyaannya panjang. Nah kalau saya mati enggak ada pertanyaan, selesai Pak. Nah kalau Bapak pertanyaannya tanahmu di sana gimana, nomor rekeningmu gimana, itu. Terus saya ini punya jamaah di Lumajang, namanya Pak Yasin. Dia ini pendengar setia di radio Jumat itu. Saya kalau Jumat di sini di Radio El Victor, kalau malam Rabu di Suara Muslim. Itu Pak buta orang. Dia minta diantar ke tempat saya, naik sepeda motor. Saya bilang, Pak Yasin, kita berdoa mudah-mudahan bisa melihat Pak Yasin ya. Oh, mboten, jangan. Kenapa Pak? Supaya saya tidak menambah dosa dengan mata saya. Supaya saya besok hanya bisa memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba Pak. Jadi derita itu kadang-kadang kenyataan objektif, tetapi dalam perspektif subjektif kadang enggak. Nah, maksud saya, sholat itu kita harapkan bagaimana bisa membentuk cara berpikir sehingga kita itu yang pahit itu terasa manis gitu loh, maksud saya itu. Punya istri yang rewel itu gimana rasanya Pak? Ada yang bisa menceritakan? Kalau bisa menceritakan berarti ya istrinya itu ya kalau Bapak bilang saya ini mungkin ya masuk surga lewat sholat saya itu enggak, masuk surga lewat umroh enggak, masuk surga lewat nyumbang masjid enggak.
saya insya Allah besok itu masuk surga lewat cerewetnya istri saya. Karena Al-Quran itu ada Pak, memang bunyinya kesabaran itu adalah sesuatu yang akan menghasilkan pahala yang tanpa hitungan. Coba orang haji sholat di Masjidil Haram, satu sholat dihitung berapa? 100.000 toh? Betul? Pakai hitungan-hitungan. Tapi kalau orang itu sabar, innama yuwaffas sabiruna bighairi hisab, kata Allah, orang sabar itu saya beri pahala yang tanpa dihitung-hitung begitu. Enak. Loh gini lho Pak, maksud saya itu merubah mindset. Terakhir ada lagi satu. Silakan. Ya. Mengharap surga. Maaf, berkaitan dengan konsep pasrah tadi yang Pak Profesor sampaikan. Berarti orang yang sholat tanpa mengharapkan masuk surga itu lebih mulia, Pak? Ya pasti toh Pak. Ini ada pertanyaan. Sebetulnya pertanyaan itu diurut begini. Bolehkah orang ibadah minta surga? Ya toh Pak ya? Boleh apa enggak? Siapa yang larang? Wong Qur'annya itu bilang, jika kamu kerjakan kamu dapat surga. Jika kamu dapat surga, berarti kan Al-Qur'an ngajari untuk berharap surga. Tetapi kalau mau ditimbang, seperti Pak Haji tanya tadi, mana yang lebih baik? Bagi saya ya tentu tanpa mengharap, fresh. Itulah yang diikuti filsafat cintanya Rabi'ah al-Adawiyah itu Bapak. Ya, Rabi'ah al-Adawiyah mengatakan, ya Allah, kalau selama ini saya menyembahmu itu karena surga, besok keluarkan saya dari surga. Kalau saya ini ibadah karena takut neraka, masukkan saya ke dalam neraka yang terdalam. Tetapi kalau saya itu beribadah karena cintaku kepadamu, maka jangan sembunyikan keindahan wajah. Nah itu, tidak apa-apa Pak, minta surga boleh Pak, tidak apa-apa itu ya, tidak apa-apa. Tapi kalau mau ditimbang-timbang ya lebih baik itu. Ya, itu kan sama saja Pak dengan Bapak punya anak, setiap disuruh itu upaya apa Pak? Yang satunya kalau disuruh tidak tanya apa-apa, Pak ini nanti kembalinya saya ambil ya Pak ya. Iya. Yang satunya itu tidak pernah tanya begitu. Sama-sama boleh lah. Anaknya bilang, lah kalau saya tidak minta bapak itu apa saya minta bapaknya orang lain? Tuh. Itu Pak ya, dibaca. Nanti kalau tidak tahu artinya, atau ini buku tanpa bahasa Arab. Tidak ada tulisan Arabnya sama sekali. Karena saya rancang memang untuk semua orang. Buku ini tidak NU, tidak Muhammadiyah, pokoknya hadis, Quran, hadis. Nanti saya kasihkan ini Ibu. Ini untuk Bapak ya. Siapa ada yang keluarganya yang sakit? Ibu-ibu? Ada sakit. Saya kasih buku ini. Ini doa-doa kesembuhan dan mutiara penyemangat. Jadi orang sakit itu jangan hanya diberi doa, tapi diberi semangat. Antara lain begini. Ya alhamdulillah buku ini dipakai oleh yang terkena COVID itu banyak. Sebagian yang selamat, ada yang meninggal dunia. Tapi saya bilang,
meninggal dunia setelah baca buku ini, saya bangga. Berarti dia wafat dengan keadaan ridho terhadap keputusan Allah. Ada orang sakit, saya doakan gini, ya Allah, jadikan saudaraku yang sakit ini selama sakitnya dijenguk Rasulullah dan setiap malam hari mencium bau harumnya Rasulullah. Wah, dia senang, cocok. Padahal saya nggak doakan sembuh. Ya Allah, saudaraku yang sakit ini berikan rezeki yang banyak sehingga suatu saat bisa bersujud di tanah tempat kelahiran Nabi-Mu di Makkah dan bisa berziarah ke makam Rasulullah di Madinah. Dia semangat. Iya Pak, pokoknya saya setelah ini saya semangat. Ini Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.